merupakan hal yang baik atau hal yang positif yang perlu kita lakukan untuk di kelas ini maupun di sekolah ini. Sekarang yang tugas yang pertama adalah masing-masing ada kertasnya, nak? Ada. Sekarang kita menulis dulu. Ibu berikan contoh. Misalnya ibu pertama buat keyakinan apa yang harus kita buat di kelas ini. Misalnya, semua warga kelas menjaga ketertiban kelas. Begitu. Paham? Paham. Sekarang silakan tulis. Masih menulis lagi? Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah. Sekarang kita naik bahasa satu persatu lagi. Yang pertama dari sebelah kanan. Dimas, baca nak? Semua warga kelas mematuhi kesepakatan kelas. Iya, bagus. Semua warga kelas mematuhi kesepakatan kelas. Tadi kan sudah dibuat kesepakatan kelasnya ya. Sekarang coba ditempel di atas, nak. Iya, bagus. Berikutnya, Taufik. Semua warga kelas menjaga keindahan kelas. Iya, bagus. Sekarang ditempel, nak. Ada yang bisa ulang? Semua warga kelas menjaga keindahan kelas. Berikutnya, Dinar. Semua siswa menjaga ketertiban kelas. Iya, bagus. Coba dipasang, nak. Semua siswa menjaga ketertiban kelas. Ya, bisa ya. Berikut, Fatin. Baca, nak. Semua siswa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Iya, bagus. Semua siswa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Sahwa. Baca, nak. Tahu. Semua siswa berpakaian rapi. Iya, bagus. Coba ditempel, nak. Semua siswa berpakaian rapi. Berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki harus rapi. Ada siapa di sini? Semua siswa menjaga keindahan kelas. Ya, semua siswa menjaga keindahan kelas. Ya, dipajang. Berikutnya, Nadif. Semua siswa menjaga ketertiban kelas. Ya, ditempel. Coba Sofyan, apa nak? Iya, bagus. Coba ditempel, nak. Iya, bagus. Anak-anak, jadi seperti itulah yang tadi yang telah disebutkan tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Dan seperti ini yang tadi yang telah dipasang di atas, itulah merupakan keyakinan kelas yang perlu kita laksanakan atau yang perlu kita yakini bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang positif yang perlu dibudayakan di sekolah kita ini, terutama tentang keamanan atau ketertiban di kelas kita ini. Bagaimana? Setuju untuk melaksanakannya semua, nak? Setuju. Iya, bagus. Jadi demikianlah kegiatan kita kali ini dalam membuat keyakinan kelas kita. Ibu harapkan agar semua warga yang ada di kelas ini, baik anak-anak maupun ibu guru, kita sama-sama melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, baiklah. Ibu akhiri pertemuan
kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SD nomor 23 Bangkala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif pada modul 1.4 pemahaman dan penerapan budaya positif pada UPT SDN 23 Bangkala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati sekarang ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diluangkan pada hari ini untuk mengikuti sesi berbagi pada saya selaku calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata pada kegiatan ini. Adapun materi yang ingin saya sampaikan adalah budaya positif, yaitu budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya, adapun budaya positif di sekolah ini itu yang perlu dikembangkan untuk dilaksanakan sehari-hari dalam penerapannya baik di kelas maupun di sekolah. Namun sebelum kita lanjut dengan materi ini, terlebih dahulu ada tugas untuk dilaksanakan bagi Bapak dan Ibu dengan cara mencari pasangan. Jadi masing-masing berpasangan dengan cara mengepalkan tangannya. Anggaplah di dalam tangan itu ada sebuah atau ada sesuatu yang sangat berharga, sehingga orang lain yang ingin membukanya harus melalui dengan cara tertentu. Apakah dengan cara membujuknya sehingga seseorang dapat membuka kepalan tangan tersebut. Coba bisa dilaksanakan barangkali Pak, Bu. Kita berhadapan dengan teman, pasangan maksudnya. Iya. Dikepalki baru diperlihatkan, maksudnya kita buka baru dibujuk, maksudnya dibuka, dikepal tangannya, kemudian baru diminta dibuka sama temannya, tapi dibujuk. Anggaplah dalam kepalan tangan tak ada sesuatu yang sangat berharga. Bisa berdiri, bisa duduk. Ya, kemudian kita buka. Apa bujuk teman tak? Bujuk temannya kanan. Bujuk temannya Bu untuk dibuka seperti untuk dibuka dengan beberapa, artinya di dalam kepalan tangan tersebut ada sesuatu yang berharga dikepal, tetapi nanti dengan cara dibujuk atau bagaimanapun cara yang kita tempuh sehingga seseorang mau membukanya. Coba siap, ada satu orang yang mau buka. Ya. Sudah? Sudah Pak? Bu? Ya. Sudah. Ya. Bagaimana? Mau dibuka semua tangannya tadi? Atau ada yang tidak? Ada yang tidak. Iya.
Ada yang mau membuka, ada yang tidak. Sampai separuh saja. Jadi kesimpulannya kita kembali, mungkin sebelum saya jelaskan ada di antara Bapak dan Ibu yang bisa menjelaskan apa tujuan daripada kegiatan ini atau apa tujuannya tadi yang baru-baru kita laksanakan. Ada yang bisa? Coba ada Karen? Coba Ibu Dahlia barangkali bisa? Supaya apa yang di kepala Baik, itu, ini coba Ibu Samsina. supaya apa yang di kepala itu mengetahui teman sejawat saya. Iya, bagus. Yang lain, mungkin Ibu Nurlaina bisa memberikan apa alasannya, Bu? Alasannya agar kita tidak bisa dibujuk sama orang lain kalau bukan diri kita sendiri yang memperbaikinya. Iya, bagus. Jadi sangat tepat sekali bahwa seseorang tidak ada yang bisa mengontrol dirinya kecuali diri kita sendiri. Jadi seperti tadi, terserah dari yang bersangkutan. Kalau misalnya seseorang pada saat mau dibuka kepalan tangannya dengan 1000 macam bujukan, terserah mau tertarik membukanya atau tidak, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Itulah bahwa intinya sesuatu atau seseorang tidak boleh dikontrol oleh orang lain kecuali oleh diri kita sendiri. Sama halnya dengan anak-anak kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita selain dirinya sendiri. Seperti itu maksudnya. Ya, mungkin sampai di sini sudah paham, Pak, Bu? Bisa. Selanjutnya, jadi ini apakah Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau alasan si A untuk membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira apa alasannya sehingga mau dibuka tadi kepalan tangannya, Pak, Bu? Jadi ada beberapa alasan, misalnya tertarik dengan apa yang di kepala. Iya. Yang pertama dengan bujukannya. Kemudian yang kedua bisa jadi si A penasaran dengan apa yang ada di dalam kepalan tangan si B. Apakah karena misalnya sesuatu yang berharganya itu adalah apa? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Kita sendiri. Iya, jadi betul bahwa yang memegang kontrol untuk membuka tangan kita adalah diri sendiri. Itulah dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak bisa dikontrol oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke Dean Gassen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Artinya motivasi yang sumbernya dari luar. Dari luar diri kita sendiri. Artinya motivasi yang bersumber dari orang lain. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini termasuk pula motivasi eksternal. Semuanya sifatnya dari luar diri seseorang. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai.
Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi tersebut bersifat internal. Itulah sifatnya motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi yang paling utama itu adalah motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Mungkin sampai di sini sudah jelas, Pak, Bu. Sekarang, selain itu, ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang manakah dikatakan nilai-nilai kebajikan universal? Jadi, nilai-nilai yang sifatnya menyeluruh atau secara umum, atau kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang bisa menyebutkan yang mana saja termasuk nilai-nilai kebajikan. Contohnya, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak, Bu, ada yang bisa berikan contoh? Misalnya dalam keseharian kita, dalam mengajar di kelas atau di manapun, ada nilai-nilai kebajikan, artinya nilai-nilai positif. Kira-kira yang mana itu, Pak, Bu? Jadi kita sharing dengan, ya termasuk. Apalagi saling membantu, artinya yang positif lah. Ya, tolong menolong. Kemudian, kesemuanya itu jadi sifat-sifat yang positif itu dapat menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, melahirkan tanggung jawab, melahirkan kerjasama. Jadi seperti apa yang telah dikemukakan oleh Ibu Nur Laila bahwa bergotong royong itu termasuk salah satu nilai kebajikan. Karena di dalamnya melahirkan ada kerjasama, kemudian bertanggung jawab. Itu merupakan suatu nilai kebajikan yang perlu dilestarikan. Selanjutnya kita perhatikan dulu, ada video tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus disepakati oleh semua warga kelas, baik guru maupun siswa. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Satu persatu lagi. Yang pertama dari sebelah kanan. Ini makanya
Iya, bagus. Semua warga kelas mematuhi kesepakatan kelas. Tadi kan sudah dibuat kesepakatan kelas ya. Jangan coba-coba di atas, nak. Iya, bagus. Berikutnya, Taufik. Iya, bagus. Sekarang ada yang bisa ulang? Semua warga kelas menjaga kerendahan kelas. Berikutnya, Ina. Iya, bagus. Coba dipasang, Kak. Semua siswa menjaga ketertiban kelas. Bisa ya? Berikut, Fatin. Baca, Nak. Ya, bagus. Semua siswa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Satwa. Baca, Nak. Iya, bagus. Coba, Nak. Semua siswa berpakaian rapi dari rambut sampai ujung kaki harus rapi. Dan semua siswa dilibatkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Berikutnya, semua siswa menjaga ketertiban kelas dan benteng. Iya, baru coba-coba. Jadi seperti saya tadi yang telah jadi demikianlah video tentang penyusunan keyakinan kelas yang dilaksanakan oleh guru dan siswa. Kemudian, adapun tujuannya kita melaksanakan seperti itu untuk membudayakan nilai-nilai positif di sekolah kita, atau dengan cara membentuk karakter siswa dengan melalui keyakinan kelas. Jadi antara guru dan siswa semua terlibat dalam menyusun keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, bahwa menurut Dan Gosen bahwa mengemukakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nilai kebajikan apakah yang perlu kita kembangkan? Seperti yang kita lihat yang sangat viral sekarang, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum kita jelaskan ini, ada yang sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa?
beriman tanpa takut kepada Iya. Jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global dulu. Kemudian bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, ya bernalar kritis. Kemudian mandiri. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diwujudkan di sekolah, yang merupakan tujuan utama dalam kurikulum Merdeka Belajar, yang mana telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim, bahwa anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar seluas-luasnya atau diberikan kemerdekaan belajar. Namun diberikan kebebasan belajar atau merdeka belajar, tetapi terikat dalam hal yaitu dengan adanya kedisiplinan yang kuat dalam dirinya, sehingga anak-anak tersebut bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian dari setiap elemen-elemen kunci dari profil pelajar Pancasila ini, masing-masing ada yang tujuan-tujuan yang ingin dicapai di dalamnya. Dan inilah yang harus diwujudkan oleh anak-anak kita dengan melalui pembelajaran di kelas, dengan melalui budaya positif di sekolah. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ya, seperti tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam perilaku manusia ada tiga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadinya itu tadi sudah dijelaskan dua, yang sekarang sudah ketiganya, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini adalah ini adalah merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya ada orang yang berperilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan tetapi bertanya, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya? Seperti itu. Kemudian, jadi motivasi tersebut terdiri atas 3 komponen, yaitu tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin yang pertama ini sudah pernah dilakukan oleh bapak dan ibu terhadap anak-anak. Jadi mendapatkan imbalan atau memberikan penghargaan dari orang lain, atau kita menerima penghargaan dari orang lain. Jadi bukan saja anak-anak kita, termasuk guru-guru pun pernah merasakan hal itu, bahwa dengan diberikan imbalan atas prestasi yang kita raih, termasuk penghargaan, misalnya dengan menerima trofi atau sertifikat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ada yang bisa jelaskan ini apa maksudnya? Bagaimana mengantuk, Pak, Bu? Sekarang mereka melakukan, jadi maksudnya di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi sifatnya dari dalam diri sendiri, internal. Yang eksternal adalah motivasi yang dari luar.
kembali dulu ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akankah ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif? Karena disiplin positif berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kita kembali dengan apa yang telah pernah kita lakukan. Misalnya, ketika di akhir semester atau di akhir semester biasanya kan pembagian rapor. Pada saat itu, ketika kita telah mengisi rapor, biasanya di situ diberikan peringkat dengan memberikan berbagai hadiah dan segala macam. Hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan teori motivasi. Hal ini disebabkan karena apa? Motivasi yang dapat merusak hubungan dengan orang lain. Apa sebabnya sehingga dikatakan demikian? Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sebabnya motivasi yang diberikan kepada siswa itu dikatakan dengan pemberian penghargaan misalnya dapat merusak hubungan dengan orang lain. Ada yang bisa berikan jawaban? Coba Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Jadi motivasi itu kadang-kala dua versi. Ada secara secara internal, ada juga secara eksternal. Jadi secara internal mungkin seorang guru itu memberikan karena prestasi anak itu sehingga dia memberikan semacam hadiah atau trofi. Terus dari eksternal ada kecemburuan di sini karena menganggap anaknya orang tua itu dia lebih layak dapat itu, sehingga di sini ada kesenjangan, sehingga timbullah biasa di masyarakat persepsi yang keliru yang dia tidak tahu bahwa guru sendiri yang bisa tahu bahwa si A si B itu berbeda dengan apa yang telah tuang di sekolah, kan ada penilaian tersendiri. Itu untuk sementara. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan. Bahwasanya betul adanya bahwa motivasi tersebut itu memang menimbulkan hal yang negatif. Bahwa terkadang persepsi kita mengatakan bahwa si A adalah memang yang pantas untuk diberikan penghargaan, sehingga dapat menimbulkan kekecewaan bagi orang lain. Olehnya itu, di dalam menurut teori motivasi, bahwa memberikan motivasi kepada seseorang dengan cara memberikan imbalan atau penghargaan sama dengan mematikan karakter siswa, maksudnya siswa yang lain. Hal ini menyebabkan hubungan dengan orang lain dapat menjadi kurang stabil atau tidak lancar lagi komunikasinya karena si A dengan si B, si A mendapat hadiah, kemudian si B tidak, sehingga dalam hatinya ada perasaan yang kecewa, seperti itu. Iya, jadi ada kecemburuan sosial. Kemudian akibatnya kemana? Siapa yang disalahkan dalam hal ini? Maka kembali ke guru. Olehnya itu, dengan melalui teori kontrol, teori motivasi, maka pemberian motivasi yang sesungguhnya adalah belajar yang sesungguhnya. Karena untuk pemberian motivasi atau berupa imbalan atau penghargaan ada batas tertentunya untuk menerima imbalan tersebut. Jadi kalau melalui pelajaran yang sesungguhnya tak akan ada batasnya dalam kehidupan anak tersebut. Seperti itu barangkali Pak, Bu. Selanjutnya, ada beberapa budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Lalu yang ketiga,
Coba, disiplin positif. Kemudian ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, ya. Kemudian kelima, lalu yang keenam adalah keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Jadi kesemuanya itu yang perlu dikembangkan atau yang perlu diterapkan di sekolah. Coba kita tepuk semangat dulu. Saya lihat ada yang mengantuk. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulang. Tepuk semangat. 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 Mana semangatnya? Luar biasa. Jadi sudah bersemangat. Tadi ada yang ngantuk, saya lihat Bu, Pak. Jadi inilah budaya positif yang perlu dikembangkan. Ya seperti ini sekali-sekali kita berikan ice breaking sama anak-anak kalau mengantuk. Sama halnya dengan guru-guru. Dibangkitkan dulu semangatnya. Selanjutnya, strategi apa yang selama ini akan diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada anak-anak Anda dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Ada yang bisa berkomentar? Kita hidupkan diskusi. Coba mungkin ada dari ibu-ibu dulu. Jadi sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari, strategi apa yang Anda terapkan untuk menanamkan budaya positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Mungkin ada yang bisa memberikan komentar? Disiplin ketika Coba belajar. Ibu Samsinar. Disiplin ketika belajar. Iya, bagus. Terus? Itu yang pertama ya. Yang kedua, memberikan motivasi pada siswa agar siswa itu giat belajar di rumahnya. Ya, bagus. Jadi memberikan motivasi. Motivasinya dalam bentuk apa dulu? Jadi ada verbal, ada non verbal yang tadi. Memberikan PR. Ya, terus? Ada yang lain, Pak? Bu? Ya, sekarang kita kembali. Apa yang telah dikemukakan oleh Ibu tadi, bahwa benar bahwa kita memberikan motivasi, tetapi motivasinya dalam bentuk apa dulu? Motivasi yang kita berikan adalah dengan cara yang verbal, misalnya bagus, kita berikan jempol, atau dengan cara memberikan bintang, seperti itu. Jadi bisa juga yang memberikan cara tepuk tangan, aplaus. Jadi kalau ada anak-anak yang berhasil melakukan yang terbaik di antara teman-temannya, maka iya bisa diberikan kata bagus atau jempol atau dengan mengelus-elus pundaknya, seperti itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa motivasi itu dengan melalui benda, tetapi cukup dengan kata-kata itu maka anak-anak akan merasa tersanjung, merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sudah paham sampai di sini, Pak, Bu? Sekarang kita kembali ke paradigma baru tentang belajar. Jadi menurut pemaparan Dr. William Glasser bahwa dalam teori kontrolnya, untuk meluruskan beberapa miokonsepsi tentang kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu adalah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah.
dapat menguatkan karakter. Lalu yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kaitkan dengan keseharian kita, dengan penerapan kita sehari-hari. Apakah ini betul atau tidak? Pak, Bu. Bagaimana? Semua yang telah dikemukakan oleh Bapak William Glasser bahwa itu sifatnya ilusi. Berarti, dikatakan ilusi berarti itu tidak betul. Ya tidak mungkinlah kita mampu mengontrol murid. Karena seperti tadi yang kita lakukan, dengan melalui kepalan tangan, kita bisa membuka tangan kita sendiri dengan kemauan kita sendiri. Sekalipun dengan dibujuk berbagai macam bujukan, kalau kita tidak mau membukanya, maka yakinlah bahwa betul-betul tidak mau. Artinya, seseorang tidak boleh dipaksa oleh orang lain. Itu tepat, sangat tepat apa yang telah dikatakan oleh tokoh pendidik tersebut. Jadi teori kontrol tentang pendidikan, yaitu bahwa yang realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi pada kenyataannya bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti halnya siswa yang kita hadapi di kelas, masing-masing mempunyai keinginan yang berbeda-beda, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sehingga dikaitkan dengan pembelajaran, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu berpihak pada murid. Artinya, seorang guru harus mengikuti apa yang diinginkan oleh siswanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba pada anak. Jadi sebagai guru yang baik, kita harus mampu melayani apa yang diinginkan oleh siswa. Berikutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi betul, pandangan Ibu Samsina dengan Ibu Hasnani berbeda. Pandangan Ibu Sita dengan Ibu Sunarti berbeda. Semua orang mempunyai pandangan yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini termasuk umum. Jadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terkadang kita mau memahami pandangan orang lain, namun susah. Jadi selalu ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya memiliki tujuan. Termasuk siswa kita pun melakukan sesuatu, baik yang positif maupun negatif, pasti ada tujuannya. Lalu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul? Seperti apa yang kita lakukan tadi, Pak, Bu. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan mengadakan kolaborasi dengan teman-teman, dengan orang lain, kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Misalnya sekarang, Pak, Bu, sebelum saya mengadakan diseminasi seperti ini, mungkin ada materi-materi yang baru kita dapatkan. Sama halnya dengan saya setelah mengikuti calon guru penggerak, mengikuti pelatihannya, maka banyak ilmu yang saya peroleh dengan melalui kegiatan ini. Dan melalui kegiatan ini pula saya menularkan ilmu yang saya dapatkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi kita saling berkolaborasi. Kemudian perlu diingat bahwa umur atau pendidikan seseorang tidak menjamin bahwa ilmu yang dimiliki merasa lebih daripada yang lain. Jadi istilahnya kita saling melengkapi. Seperti itu. Saling melengkapi dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Jadi harus berpikir yang positif. Kemudian yang kedua,
Disiplin positif. Jadi makna kata disiplin, kalau berbicara masalah disiplin, pasti di pikiran kita selalu ada berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan hukuman. Seperti kebanyakan orang yang menghubungkan bahwa kata disiplin adalah tata tertib, teratur, kepatuhan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah yang salah. Jadi pemberian hukuman merupakan salah satu alternatif akhir. Dan kalau perlu, tidak perlu digunakan sama sekali. Seperti itu Pak, Bu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan disiplin adalah disiplin diri dan memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jadi sekalipun dikatakan bahwa kita diberikan kebebasan untuk belajar, merdeka mengajar, kesemuanya itu harus berlandaskan dengan disiplin positif. Jelas Pak, Bu? Atau mungkin sampai di sini ada kita perlu sharing. Ada yang mau bertanya kah? Atau ada mungkin ide-ide baru yang mau disampaikan seperti itu supaya tidak monoton kegiatan kita? Ada? Jadi itu Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Terkait tadi apa yang sudah dipaparkan Ibu CGP, masalah pandangan berbeda-beda. Ya tentunya si A dengan si B itu tidak sama cara pandangnya. Contohnya ada yang suka lihat bunga, ada juga yang tidak suka bunga. Ya. Ada yang bilang itu cantik, tapi yang satu dibilang jelek. Ya itu suatu pandangan yang tidak sama dengan seseorang. Terus masalah disiplin. Iya, kedisiplinan itu harus kita tanamkan mulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa aplikasikan sama orang lain. Karena kedisiplinan itu bisa membuat suatu kesuksesan dan keberhasilan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Iya, terima kasih. Jadi apa yang telah dikemukakan oleh Pak Sulim tadi merupakan suatu argumen yang sangat bagus. Jadi saya apresiasi bahwa di pandangan orang itu berbeda-beda. Jadi memang sifatnya relatif. Jadi terkadang seseorang mengatakan bahwa si A cantik, kemudian si B mengatakan biasa-biasa saja. Artinya dalam pikirannya, dalam pandangannya, bahwa pandangan itu memang berbeda. Jadi sifatnya relatif. Jadi tidak selamanya si A kita mengatakan si A adalah cantik, kemudian si B juga mengatakan cantik. Jadi tergantung dari sisi mana memandangnya. Seperti itu Pak, Bu. Jadi betul apa yang telah disampaikan Pak. Kemudian termasuk disiplin. Yang betul bahwa untuk melihat kesuksesan seseorang, kita lihat dulu dari kedisiplinan dirinya. Jadi kita harus memulai dari dalam diri kita dulu. Harus menjadi teladan pada orang lain. Terutama bagi kita seorang guru, untuk di sekolah menjadi teladan bagi anak-anak. Kemudian di rumah menjadi teladan bagi anak-anak pula, bagi anak kita. Kemudian di sini teladan bagi, kalau di sekolah teladan bagi murid. Seperti itu. Jadi itu budaya-budaya positif, sifat-sifat yang positif itulah yang perlu dikembangkan di sekolah ini. Kemudian kita mengadakan parenting dengan orang tua siswa, mengadakan pola asuh anak dengan orang tua siswa. Itu merupakan salah satu cara untuk membudayakan nilai-nilai positif, baik di sekolah maupun di rumah. Tugas di sekolah adalah guru, sedangkan tugas di rumah adalah orang tua.
Iya, makanya kita perlu mengadakan pola asuh anak. Itulah yang menambah kelancaran komunikasi kita dalam mencapai hal-hal yang positif yang kita inginkan dalam pembentukan karakter siswa kita. Mungkin sudah jelas sampai di sini, Pak, Bu. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada yang dikatakan menurut Westen bahwa dalam bukunya, yaitu menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi manusia. Yang pertama, pada slide sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah disebut motivasi intrinsik. Jadi kita kembali pada ada jenis motivasi, ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi eksternal dan internal, dari dalam dan dari luar. Kemudian yang di dari dalam inilah yang menginginkan untuk menghargai diri sendiri dengan memiliki sikap percaya. Selanjutnya, menurut Alfikon bahwa mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman atau cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dari hasil pengamatannya, beliau mengatakan bahwa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bisa jelaskan apa sebabnya sehingga dikatakan seperti itu. Mengapa memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang? Padahal setahu kita selama ini memberikan penghargaan merupakan ada nilai tersendiri kepada siswa untuk belajar yang lebih baik. Tetapi sangat bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh pakar Alfikon. Ada yang bisa berikan komentar? Bagaimana? Ya, sedikit ya. Coba perselihkan. Terima kasih. Jadi mungkin para pakar ini atau para ahli mungkin tidak semua persepsinya sama. Jadi masing-masing ada dasar hukumnya dan konteksnya apapun yang disampaikan itu akan berbeda. Penghargaan maupun hukuman yang diberikan seseorang itu tentunya harus ada alat kontrol untuk mencapai seseorang sesuai dengan potensi dan pembelajaran sesungguhnya. Jadi dari sekian pakar atau ahli ya mungkin tidak sama cara pandangnya dan ada dasarnya sehingga merupakan suatu hal-hal yang bisa membuat suatu alasan menyampaikan dan membuat suatu pernyataan seperti itu. Jadi ada dasar hukumnya dan ada landasan-landasannya sehingga ya membuat semacam ide atau gagasan yang seperti di slide di atas. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Saya sangat mengapresiasi atas gagasan yang telah dikemukakan bahwa memang kalau menurut tokoh Syiah jadi pandangan para pakar itu berbeda. Namun untuk pakar ini Alfikon menyatakan bahwa dari hal ini mengemukakan berdasarkan pengamatannya bahwa selama ini tindakan untuk memberikan penghargaan yang nilai sama dengan menghukum seseorang. Jadi secara idealnya bahwa tindakan belajar itu, jadi yang idealnya tindakan belajar itu tanpa diberikan penghargaan, itulah yang sesungguhnya. Penghargaan yang sesungguhnya dengan membelajarkan siswa.
Kemudian dikatakan maksudnya di sini penghargaan sama dengan memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Misalnya setelah pembagian rapor, si A diberikan hadiah oleh gurunya, kemudian si B tidak diberikan hadiah. Padahal dalam kesehariannya seperti dikatakan tadi bahwa kesehariannya menganggap bahwa si A, si B lebih bisa daripada si A. Namun dengan adanya pemberian hadiah kepada seseorang, maka si A si B merasa kecewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif atau pelajaran-pelajaran yang dapat mengembangkan dirinya, sehingga timbul masa bodoh untuk melakukan yang baik. Karena katanya biar kita melakukan seperti ini tetap tidak dihargai. Makanya itulah dikaitkan dengan pendapat tokoh ini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Lalu yang kedua, kebutuhan apa, Bu? Iya. Kemudian yang ketiga, akan pilihan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Lalu yang kelima, kebutuhan bertahan hidup. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu cinta dan kasih sayang. Jadi siapa sih manusia yang tidak membutuhkan cinta dan kasih sayang? Jadi itulah dikatakan kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Ya, semua orang mau diakui, semua manusia mau diakui tentang keberhasilan yang telah dilakukan atau nilai-nilai positif yang sudah dilakukan. Lalu yang ketiga, kebutuhan kebebasan akan pilihan. Jadi setiap orang bebas menentukan pilihannya. Ketika kita memaksakan pilihan kita kepada seseorang, maka hasilnya akan tidak maksimal atau dapat menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Jadi mungkin sudah sering kita lihat bahwa hasilnya kurang maksimal kalau pilihan kita dipaksakan. Seperti itu. Kemudian kesenangan. Setiap orang butuh kesenangan. Jadi siapapun orangnya pasti membutuhkan kesenangan. Lalu yang kelima, kebutuhan bertahan hidup. Ya, adakah manusia yang tidak mau bertahan hidup? Pasti semuanya mau bertahan hidup dengan masing-masing mencari cara sendiri-sendiri. Sekarang, dalam kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi, maka dikaitkan dengan kasus ini bahwa Ibu Ani adalah guru kelas 1 di SD Negeri 23 Bangkala. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Siswa tersebut bernama Alvin. Beberapa anak kelas 1 telah datang padanya dan mengeluhkan, yang seringkali meminta bekal makan pagi dengan paksa. Nah, jika saudara menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang saudara lakukan? Menurut saudara, apa alasan Alvin melakukan hal itu? Ada yang bisa jawab sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi? Kira-kira apa? Kira-kira apa, Bu, jawabannya? Seandainya kita sebagai guru mengalami hal seperti itu. Coba Ibu Erlinda. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Alvin? Kebutuhan kasih sayang. Iya, bagus. Kebutuhan kasih sayang. Jadi butuh perhatian. Jadi betul sekali, Bu, bahwa Alvin melakukan seperti itu karena butuh perhatian, butuh cinta dan kasih sayang.
Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita perlu dulu melakukan pendekatan dengan anak tersebut, memahami karakter anak tersebut, mengapa ia melakukan seperti itu. Dan mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu karakter anak tersebut atau latar belakang keluarganya. Ternyata ketika mengadakan pendekatan atau komunikasi dengan orang tuanya, ternyata Alvin itu adalah anak angkat dan ditinggal sejak ia lahir. Jadi ibunya meninggal pada saat ia lahir. Selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang bisa jawab? Bebas menjawab. Apa sebabnya kita menggunakan helm pada saat mengenakan motor? Untuk menghindari kecelakaan. Ya, coba Pak Hamzah. Untuk menghindari kecelakaan di jalan. Iya, bagus. Yang lain? Untuk kelengkapan berkendaraan, karena apabila tidak memakai helm itu bisa disiplin atau ditahan sama lantas. Oh iya, bagus. Ya, jadi ada beberapa pendapat bahwa yang pertama adalah untuk menghindari kecelakaan atau untuk keselamatan. Kemudian yang kedua dapat disempurnakan bahwa untuk sebagai perlengkapan lalu lintas atau untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Sebab kalau tidak pakai helm maka akan ditilang. Itu artinya berhubungan dengan aturan. Jadi itu betul Pak, Bu. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah apa? Kemungkinan jawaban apa? Ya. Kalau bagaimana kita tidak memakai masker supaya orang yang kena virus itu tidak bisa menular karena dia pakai masker dia sendiri. Terus kenapa kita harus mencuci tangan? Karena untuk menghindari apa yang sudah dipegang, yaitu harus kita cuci tangan sebelum makan atau menyentuh sesuatu supaya kita higienis kembali. Iya, bagus. Suatu jawaban yang sangat bagus. Jadi saya apresiasi jawabannya bahwa untuk menghindari tertularnya penyakit dengan menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Jadi intinya cuci tangan pun termasuk menjaga kesehatan, pakai masker juga termasuk menjaga kesehatan. Apalagi saat-saat ini atau di musim COVID, orang-orang pada pakai masker. Mungkin sudah jelas sampai di sini Pak, Bu. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dalam kasus tersebut, apabila Alvin menjawab alasannya, mengambil bekal temannya, maka ia merasa senang dan memperhatikan dia. Jadi itu kita secara jelasnya dapat disimpulkan bahwa yang tadi itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Karena dia merasa senang diperhatikan oleh temannya, maka ia kebutuhan dasarnya itu yang dipenuhi adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi dengan mengadakan kolaborasi dengan orang tuanya, maka kebutuhan Alvin tersebut akan terpenuhi. Lalu yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Dalam kasus tersebut, apabila jawaban Alvin, dia merasa hebat karena temannya merasa takut, dan temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Alvin yang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya
akan kekuasaan. Itu. Jadi ingin kebutuhan kekuasaan. Selanjutnya, masih kasus yang sama. Apabila jawaban Alvin dalam kasus tadi bahwa dia merasa bosan dengan bekalnya yang dibuat oleh ibunya di rumah, karena ibunya selalu membuatkan bekal yang sama setiap hari, sehingga ia ingin memakan makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Alvin adalah kebutuhan kebebasan. Iya, bagus. Jadi kebutuhan kebebasan. Ia ingin menikmati semua makanan yang dibawa oleh temannya. Seperti itu. Lanjut. Kebutuhan kesenangan. Berdasarkan kasus di atas, bahwa Alvin ditanya mengapa ia mengambil makanan temannya, dan memberikan jawaban bahwa Alvin menyukai makanan temannya dan memakan sampai habis makanan temannya. Maka Alvin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Jadi kasus yang sama dengan Ula yang berbeda. Mungkin kasus ini yang terakhir, yaitu kebutuhan yang akan bertahan hidup. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Alvin ditanya oleh Ibu Ani adalah ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Alvin adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Daripada dia merasakan lapar, mending minta sama temannya kalau minta. Kalau tidak minta, ya ambil sendiri, sehingga temannya ada yang menangis karena dihabisi oleh Alvin. Jadi seperti itulah kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Mungkin sampai di sini tentang kebutuhan dasar manusia sudah paham, Bu, Pak? Selanjutnya, kita ke nomor 5, yaitu posisi kontrol manusia. Menurut Gosen bahwa guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, 2, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah, keempat, pemantau. Lalu yang kelima adalah manajer. Nah, dari kelima ini ada yang sifatnya negatif dan ada yang sifatnya positif. Dan mudah-mudahan di antara kita guru-guru yang ada di SD 23 Bangkala selalu melaksanakan kontrol yang positif. Jadi yang termasuk kontrol positif, yaitu dari kelimanya itu ada 3, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian yang termasuk negatif, yaitu jadi perilaku kontrol negatif, yaitu penghukum dan pembuat orang bersalah. Nah, sebelum saya berlanjutkan lebih jauh, mungkin ada yang bisa jelaskan atau ada yang bisa memberikan pertanyaan sebelum kita lanjut, kita kaji bersama dulu. Baru saya lanjut. Ya, silakan Ibu Dahlia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini ada 5 kontrol posisi kontrol bagi manusia, yaitu 1, penghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, dan 5 itu manajer. Dan yang perlu saya pertanyakan di sini, Ibu Asriani, yang mana di antara kelima posisi kontrol yang perlu dikembangkan oleh seorang guru? Iya, bagus. Merupakan pertanyaan yang sangat luar biasa dan sangat menantang. Sebelum saya menjawab lebih lanjut, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang bisa memberikan komentar. Sekarang kita beralih ke yang pertama dulu sebelum dijelaskan. Jadi perilaku kontrol negatif ada 2,
Kemudian yang positif ada 3. Jadi keseluruhannya ada 5. Yang kontrol negatif itu adalah penghukum. Jadi dalam hal ini guru mengatakan, jadi kalau seperti ini menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir, termasuk dalam aspek negatif, yaitu sebagai penghukum. Kemudian hasilnya akan dapat mengakibatkan siswa tersebut akan berontak, mendendam, atau menyalahkan orang lain. Jadi kita bisa kaitkan dengan keseharian kita dalam penerapannya di kelas atau di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah, yaitu misalnya kalau kita sudah adili anak-anak setelah melakukan pelanggaran, maka kita wawancarai, ternyata pasti muncul kata-kata seperti ini. Kita berceramah kepada yang melakukan pelanggaran, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi guru mengakibatkan seperti itu. Lalu dengan mengatakan bahwa kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, maka hasilnya adalah dapat menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Artinya di depan kita saja dia berbuat jujur atau berbuat adil. Ketika ditanya, dia menyangkal. Jadi sering kita alami seperti itu. Lalu yang kedua untuk perilaku kontrol positif, yaitu teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi sebagai teman itu bisa dilakukan, tetapi untuk melakukan secara berlebihan tidak boleh, karena dapat mengakibatkan sifat ketergantungan pada anak. Misalnya ketika kita tidak ada, lantas ada guru lain yang mengajarnya, maka dia selalu mencari teman gurunya bahwa kalau guru si A ini tidak memperlakukan seperti ini. Itu akibat negatifnya, Pak, Bu. Kemudian sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Jadi dengan guru berkata bahwa apa peraturannya, apa konsekuensinya jika kamu melakukan seperti itu. Seperti misalnya ada anak-anak yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi keyakinan kelas yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita tiba pada posisi manajer, yaitu posisi diri kontrol tentang manajer. Manajer inilah, posisi kontrol manajer inilah yang perlu dikembangkan oleh guru. Karena apa? Kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tidak memojokkan anak bahwa ia adalah salah dalam pelanggaran yang dilakukan. Lalu pertanyaannya seperti apa? Jadi kita tanya bahwa apa yang kita yakini. Misalnya setelah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita tanyakan, misalnya menjaga ketertiban kelas atau saling menghargai. Apa yang kamu lakukan tadi? Oh, seperti ini, Pak, Bu. Kalau misalnya kita menanyakan seperti itu, kita kaitkan dengan keyakinan yang kita sepakati tadi. Kalau misalnya menarik buku temannya lantas robek atau memukul temannya, mengganggu temannya pada saat belajar, maka itu termasuk harus ditanyakan dulu mengapa ia melakukan seperti itu. Dengan hal tersebut bahwa meyakinkan bahwa semua orang pernah bersalah, termasuk ibu pun pernah bersalah, tetapi jangan diulangi lagi, nak. Seperti itu. Kemudian dengan hal tersebut yang kita lakukan pada siswa, maka dapat menguatkan atau mengembalikan karakter anak untuk kembali bergabung ke dalam kelompoknya. Sudah jelas, Bu? Pak? Bagaimana si penanya? Puas. Sudah puas? Iya. Selanjutnya, jadi yang namanya puas tidak pernah puas, kalau namanya manusia biasa. Jadi seperti itu, nanti kita lagi sharing tentang untuk memperdalam ilmu-ilmu yang belum jelas. Selanjutnya, setiap tindakan perilaku yang kita lakukan di kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif.
Seperti itu yang kita lakukan, yaitu keyakinan kelas. Jadi saya harapkan agar nantinya Bapak dan Ibu masing-masing membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dengan berkolaborasi dengan siswa kita. Jadi aturan tersebut bukan saja berlaku untuk siswa tetapi juga berlaku untuk guru. Kemudian harus dimiliki berupa yang ciri-ciri seperti ini. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya menyeluruh. Kemudian yang ketiga, pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kalimat-kalimat positif, misalnya senantiasa melakukan, semua siswa melakukan. Seperti itu, jadi tidak diawali dengan kalau kalimat positif tidak ada kata tidaknya. Kalau negatif itu diawali dengan kata tidak. Selanjutnya, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Yang terakhir yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah berhasil dilaksanakan oleh siswa atau tidak. Jadi seperti ini kriterianya, sifatnya abstrak, pernyataannya bersifat universal, lalu dibuat dalam bentuk kalimat positif itu tadi, dan melibatkan semua warga kelas. Nah, sekarang kita lihat satu contohnya saja, bahwa seperti inilah contoh keyakinan kelas. Misalnya pada kelas 4, selalu menjaga keamanan kelas. Atau mungkin ada yang lain bisa ditambahkan juga. Selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Senantiasa menjaga keindahan kelas. Senantiasa menjadi anak yang patuh. Saling menghargai. Jadi itulah beberapa contoh keyakinan kelas. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi melalui kesempatan ini saya mengharapkan Bapak dan Ibu agar dapat membuat keyakinan kelasnya masing-masing, karena kebetulan nanti akan ditindaklanjuti apakah berhasil atau tidak tentang sosialisasi ini. Sudah jelas Pak, Bu? Lanjut. Masih ada lagi pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang helm? Oh, masih itu. Sama yang tadi, ya kita lanjut. Keyakinan kelas menjadi dasar peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dan murid, yang diyakini bersama dan dapat menumbuhkan nilai-nilai positif pada murid. Lalu, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, perlu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas membantu lingkungan kelas menjadi kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Jadi jika sudah ada keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya, maka itulah yang menjadi acuan bagi kita untuk melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya, khusus untuk kesepakatan kelas pada kelas 1, yaitu jadi tidak mutlak bahwa di kelas 1 saja, bisa juga diambil di kelas lain, yaitu hadir tepat waktu, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah di kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong dan menyayangi. Selanjutnya bisa dibaca barangkali Pak, Bu. Membuat pelajaran yang berpihak pada murid, kreatif dan inovatif. Selanjutnya, membudayakan 5S. Yang mana itu 5S? Senyum, sapa, salam,
sopan santun. Jadi kelima ini perlu dibudayakan setiap hari. Jadi mari kita mengajak anak-anak kita. Yang pertama adalah ketika pagi-pagi kita mengajaknya untuk salim atau menyapanya seperti itu. Kemudian dari tata keramanya, kemudian ke cara bertutur sapa. Karena akhir-akhir ini anak-anak kadang berbahasa yang tidak sesuai dengan tata kerama. Itu barangkali menjadi PR bagi kita Pak Bu untuk memperbaikinya. Selanjutnya kita tiba pada ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gesson 2004. Jadi seperti itu bentuknya. Dalam segitiga restitusi ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan. Terus yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin sebelum saya lanjut, ada yang bisa memberikan pertanyaan atau ada yang bisa memberikan komentar atau ide tentang apa yang diketahui tentang segitiga restitusi. Coba Ibu Erlinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ibu Sahyani menyebutkan tentang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindakan yang salah. Pertanyaan saya di sini, apa manfaat dari ketiga hal tersebut? Terima kasih. Iya, bagus. Saya apresiasi pertanyaannya, yang mana bahwa pada segitiga restitusi ada 3 langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Yang ditanyakan manfaatnya. Yang pertama, kita lihat dulu seperti apakah yang dikatakan memvalidasi identitas atau menstabilkan identitas. Yaitu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Pada saat itu ketika anak kita ada yang melakukan kesalahan, maka kita menanyakan seperti ini, bahwa jangan dipojokkan. Kita bahwa setiap orang pasti bersalah, pernah melakukan kesalahan. Untuk itu jangan lagi mengulanginya nak. Seperti itu harus dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa, dengan kita mengacu dalam penyelesaiannya itu mengacu pada segitiga restitusi dengan menstabilkan dulu identitasnya seperti apa, jadi besarkan hatinya, jangan langsung memojokkan atau membuat dia merasa bersalah. Lalu yang kedua, jadi selain pertanyaannya itu tadi bahwa bukan kamu satu-satunya yang pernah bersalah, kemudian kamu bukan mengapa kamu melakukan seperti itu, pasti ada tujuannya. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu nanti pertanyaannya kalau misalnya ada siswa kita yang melakukan pelanggaran. Jadi ditanyakan apa sebabnya sehingga ia melakukan itu. Lalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Selanjutnya yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ketika kita memvalidasi tindakannya, maka harus seperti ini mengatakan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Jadi betul bahwa kalau dikaitkan dengan teori kontrol, bahwa semua orang melakukan, ada tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu erat kaitannya dengan segitiga restitusi. Ya, seperti ini langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Lalu pada teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik.
yang bisa kita lakukan. Kemudian ketika validasi tindakan yang salah, jadi semua perilaku memiliki alasan. Apa alasannya? Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi motivasi apa yang dimiliki sehingga ia melakukan seperti itu. Jadi mestinya kita setelah melakukan sesuatu pelanggaran siswa kita, maka kita berikan motivasi secara internal. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Mungkin sampai di sini sudah paham yang bertanya? Ya, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan dan untuk menebus kesalahan, tetapi dengan memperbaiki kerugian yang timbul atau dengan menyuruh meminta maaf kepada orang yang telah diganggunya, misalnya seperti itu. Seperti pada kasus yang terjadi dengan penyelesaiannya menggunakan restitusi, misalnya pada Raffi. Jadi ada siswa kita melakukan mengganggu siswa perempuan yang sedang asik bermain. Misalnya Raffi, laki-laki yang menjadi pengganggu, kemudian perempuannya itu adalah siswa perempuan itu adalah putri. Pada saat itu di tengah keasikannya sedang bermain, Raffi tiba-tiba datang menarik jilbab putri, akhirnya sampai menangis. Teman-temannya pada datang melapor bahwa Raffi melakukan ulah seperti ini, Bu. Katanya dia menarik jilbab putri sampai ia menangis. Pada saat itu kita selesaikan kasus tersebut dengan cara restitusi. Jadi memanggilnya masuk, kemudian mewawancarai apa sebabnya sehingga melakukan seperti itu. Apa tujuannya sehingga melakukan seperti itu. Jadi alasannya tadi katanya, setelah ditanya bahwa mengapa saya panggil seperti itu, katanya tahu Bu, saya salah. Apa sebabnya? Katanya ia hanya bercanda, ingin bercanda sama temannya, tetapi bercanda tetapi tetap menimbulkan masalah karena membuat putri menangis. Akhirnya si Raffi tersebut menyadari kesalahannya lalu disuruh untuk pergi minta maaf. Jadi dengan cara seperti itu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi memang ternyata setelah ditelusuri, Raffi itu sebenarnya anak yang baik, tetapi dia butuh perhatian karena tidak sama tinggal dengan orang tuanya. Jadi seperti itu. Yang memang diharuskan kita untuk memahami bagaimana karakter anak-anak kita. Jadi di kasus yang lain seperti ini, siswa yang terlambat. Itu kasusnya Melinda yang sering terlambat. Coba kita saksikan Pak, cara penyelesaiannya dengan cara restitusi. Jadi saya tahu mengapa dipanggil ke depan. Saya tahu apa namanya, saya pernah kalau Belinda terlambat, apakah perbuatan Belinda itu termasuk benar atau salah? Apa sebabnya terlambat tersebut? Setiap malam boleh nonton, tetapi jangan terlalu-lama ya, supaya tidak terlambat ke sekolah. Dan saya dengar laporan dari Belinda bahwa ketika dibangunkan setiap pagi, biasanya tidur kembali, betul atau tidak? Kenapa kamu tidur malam? Karena saya makanya kalau kita mengatur agar tidak terulang terlambat ke sekolah, maka
cepat tidur. Jadi cepat tidur, cepat bangun. Lambat tidur, cepat bangun. Itu namanya. Kemudian yang lalu kita telah sepakati tentang kesepakatan kelas bahwa harus hadir tepat waktu. Artinya kita tidak boleh terlambat. Paham itu, Mas? Apakah kita siap mengubah perbuatan itu? Siap. Ya, bagus. Jadi apa yang ingin dilakukan? Iya, bagus. Jadi ini merupakan hal yang terakhir untuk terlambat. Jadi ini saya. Semua orang pernah terlambat, tetapi jangan lagi mengulanginya karena kita harus melaksanakan kesepakatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Bapak dan Ibu, demikianlah video tentang kasus anak yang terlambat ke sekolah dengan penyelesaiannya melalui restitusi. Jadi ada beberapa contoh tentang penyelesaian kasus yang berkaitan dengan restitusi. Seperti apa yang telah disaksikan bersama tadi, Pak, Bu. Jadi kalau misalnya ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan, atau mungkin masih ada pertanyaan yang mau dikemukakan dalam kaitannya dengan pembentukan nilai positif anak, bisa ditanyakan sebelum diakhiri kegiatan ini, Pak, Bu. Oh iya. Dan kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka baiklah, melalui kegiatan ini saya sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu dalam mengikuti sesi berbagi ini. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya kemukakan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun kebenaran itu adalah datangnya dari Allah, dan kekurangan itu adalah dari pribadi saya sendiri dan berusaha untuk lebih memperbaikinya. Dan saya sangat mengharapkan dengan melalui sosialisasi diseminasi tentang budaya positif di sekolah ini, mari kita sama-sama melanjutkan sebagai PR kita bersama di sekolah ini untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebagai alat untuk membudayakan nilai-nilai positif di sekolah kita. Karena tanpa adanya kolaborasi dengan Bapak dan Ibu, saya tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Demikian halnya dengan di sekolah kita ini tidak akan berhasil, atau kita tidak akan mampu mencetak anak-anak kita menjadi siswa-siswa yang berprestasi di dalam meraih prestasi yang gemilang, kalau bukan dengan kerja keras dan kolaborasi antar semua unsur yang ada di sekolah ini. Jadi melalui kesempatan ini, mari kita junjung sifat kolaborasi. Karena sifat budaya positif ini adalah berbasis kolaborasi. Demikianlah pemaparan saya kali ini, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.